Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat meminta prajurit TNI Angkatan Darat tidak ragu dalam menghadapi kelompok radikal. Jenderal Dudung Abdurrahman juga meminta jajarannya mengetahui lokasi kelompok radikal tersebut di mana berada. Tidak hanya itu saja, Jenderal Dudung juga meminta prajurit TNI AD melakukan pembinaan ke masyarakat. Selain itu, para prajurit TNI juga harus memberikan pemahaman atas bahayanya radikalisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ditambahkan juga oleh KSAD agar jajarannya tidak terbuai dengan ancaman kelompok radikal dari luar, tapi juga dari internal TNI. Jenderal Dudung secara terang-terangan meminta jajarannya untuk ikut menghalau paham radikalisme. Pendekatan dan edukasi akan dilakukan jajaran TNI AD kepada masyarakat guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lantas seperti apa penerapannya? Telah bergabung bersama kami Ridwan Habib, pengamat terorisme. Selamat sore Bang Ridwan. Selamat sore Mbak Anggi. Sehat Bang? Alhamdulillah, ya. Makasih Bang untuk waktunya di MNC News Now. Sama-sama. Bang Ridwan, di tahun 2019 diduga ada sekitar 3% anggota TNI yang terpapar radikalisme. Dan tentunya ini bertentangan dengan sumpah prajurit Bang, untuk setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila. Menurut Bang Ridwan, sebaiknya pendekatan apa sih Bang yang tepat untuk melawan radikalisme di ruang lingkup TNI? Ya, saya kira Mbak Anggi, pernyataan Bapak Kasat Jenderal Dudung itu sudah sangat tegas ya. Bahkan sangat detail mengenai perintah internal. Itu sebenarnya kan acara perintah internal ya, apel pasukan internal. Dan memang ditujukan agar kewaspadaan dini muncul di lingkungan TNI Angkatan Darat. Memang beliau tidak menyampaikan khusus kepada Angkatan Darat, tapi secara umum bahwa radikalisme ini sudah masuk ke semua kalangan. Tetapi jelas karena beliau adalah Kepala Staf Angkatan Darat, maka beliau mempunyai tugas melakukan pembinaan internal. Ya. Jadi sebelum kemudian anggota TNI Angkatan Darat itu membantu pemerintah dan negara mengawasi radikalisme di masyarakat, tentu juga mereka harus memastikan bahwa di internal Angkatan Darat sendiri itu steril dari virus-virus dan dogma-dogma radikalisme itu. Gitu Mbak Anggi. Dan di akhir tahun 2021 sendiri Bang, ini ada kebijakan mengenai perekrutan jalur khusus, yaitu melalui jalur pesantren atau institusi-institusi keagamaan. Dan ini juga terbuka untuk semua jenjang karir militer, dari Tamtama, Bintara, dan bahkan sampai perwira. Nah menurut Anda sendiri Bang Ridwan, apakah ini termasuk salah satu langkah yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya paham radikalisme di kalangan TNI? Ya, kita lihat kepemimpinan Bapak Kasat ini memang cukup unik ya. Beliau kan memang dengan kasus dulu waktu baliho itu, waktu beliau Pangdam Jaya kan pernah memerintahkan penurunan baliho ya. Kemudian beliau diserang seolah-olah beliau ini anti-Islam gitu ya. Padahal beliau ini kan juga sangat dekat dengan kalangan pesantren, bahkan juga sangat dekat dengan kalangan habaib. Dan kebijakan untuk melakukan perekrutan santri sebagai bagian dari upaya mencari kader-kader baru Angkatan Darat, ini saya kira sangat brilian ya, cukup cerdas. Karena dengan demikian tidak perlu melakukan pendidikan agama yang lebih, tapi mereka basicnya sudah bagus gitu. Sehingga kemudian nanti di masyarakat itu bisa membantu fungsi-fungsi teritorial Angkatan Darat. Misalnya kan ada di situ ada Babinsa, ya kan, ada petugas di Koramil, ada di Korem. Bisa melakukan misalnya kampanye atau ceramah-ceramah tentang situasi masyarakat yang damai, yang Pancasilais, yang Bhinneka Tunggal Ika, Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi saya kira ini layak untuk didukung upaya terobosan ini. Dan memang kan beliau juga sudah menyampaikan ini tidak murni hanya untuk santri ya, juga untuk lintas agama. Jadi mungkin nanti dari sekolah agama yang lain juga bisa diterima. Dan ini saya kira langkah konkret ya, saya kira langkah konkret yang dilakukan oleh Bapak Kasat. Tapi yang kedua saya kira memang perlu ada upaya khusus, terutama dari internal Angkatan Darat ya. Dalam hal ini barangkali Pusat Intelijen Angkatan Darat, ya, Pusintelat, untuk melakukan pertama mitigasi monitoring ya, monitoring kegiatan isu-isu di internal Angkatan Darat yang barangkali ada unsur-unsur radikalisme mencoba masuk. Itu yang pertama. Jadi harus ada pelaporan, monitoring apakah ada kegiatan radikalisme yang sudah masuk di tubuh Angkatan Darat. Nah yang kedua, Pusat Intelijen Angkatan Darat juga harus memberikan saran kepada tentunya Bapak Kasat
untuk melakukan penangkalan itu. Apa saja yang harus dilakukan, misalnya pembinaan teritorial atau penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ini bisa dilakukan oleh Pusintelat karena memang mereka mempunyai sistemnya dan mempunyai perangkat untuk itu. Sekali lagi amanat atau perintah dari Pak Kasat itu kan jelas ya. Anda harus petakan tempat di mana kaum radikal itu ada, lokasinya, bahkan sampai titik koordinat. Nah itu kan kalau tidak menggunakan teknik intelijen agak susah tuh. Karena mereka kan berpindah-pindah nih basisnya. Kelompok-kelompok radikal ini kan pindah-pindah. Jadi ini memang tantangan ya, saya kira tantangan sekaligus perintah kepada terutama jajaran intelijen Angkatan Darat. Berarti sebenarnya pendekatan secara agama saja memang baik tapi tidak cukup. Berarti tetap harus mengaktifkan kembali mitigasi monitoring kegiatan radikalisme di militer dan bagaimana upaya-upaya penangkalannya, begitu ya Bang? Ya, saya kira dua-duanya berjalan ya. Fungsi teritorial Angkatan Darat tetap berjalan. Kan ada misalnya ceramah-ceramah, kemudian Babinsa itu kan keliling ke wilayah-wilayah. Tetapi secara internal tadi, fungsi intelijen Angkatan Darat harus lebih diperkuat dengan metodologi monitoring yang lebih canggih, dengan sistem yang lebih sistematis, lebih akademis, sehingga kemudian laporan-laporan yang diberikan kepada Bapak Kasat itu menjadi sangat akurat dan real time gitu ya, real time. Tadi Bang Ridwan sempat menjelaskan bagaimana untuk melakukan pembinaan teritorial dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya Bang, seberapa kuat Bang doktrin TNI ataupun segala upaya ini untuk mengatasi doktrin radikal yang terus berjalan sampai saat ini Bang? Wah sangat kuat karena tentu prajurit TNI kan ada sumpah prajurit ya. Ada sumpah prajurit, kemudian 8 wajib TNI, ada Sabta Marga, itu sudah sangat kuat. Sehingga saya kira dengan pengaktifan itu saja, itu akan sangat membantu pemerintah. Terutama di wilayah-wilayah yang teritorialnya susah dijangkau ya. Karena kan Babinsa ini ada di seluruh wilayah Indonesia. Di tempat-tempat yang terpencil ya. Di daerah-daerah yang terpencil pun mereka ada. Dan dari situ dengan sistem komunikasi yang terukur dan terkomando dari pusat, mereka bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ini tidak bisa diakses oleh media misalnya. Jadi saya kira perangkat-perangkat Angkatan Darat ini sudah sangat-sangat memadai, doktrin mereka juga sangat-sangat cukup untuk menangkal gerakan-gerakan yang disebut oleh Bapak Kasat itu radikalisme ekstrim itu. Tapi Bang, sebenarnya seberapa masif sih Bang doktrin radikal ini bisa berjalan di internal TNI sendiri? Ya sebenarnya mereka tidak hanya menyasar TNI ya Mbak Anggi ya. Mereka ini kan namanya ideologi. Ideologi ini berusaha menyasar siapapun. Mengubah pola pikir, hati, perasaan seseorang agar mengikuti doktrin mereka. Jadi mulai dari mahasiswa, mulai dari kalangan bahkan pekerja kantoran, pekerja swasta, termasuk juga mereka berharap bisa masuk ke kalangan militer. Dengan harapan mereka punya kader-kader di dalam yang pada satu waktunya nanti bisa mereka pergunakan. Ingat ada beberapa kasus di luar negeri ya, misalnya di Mesir, itu dulu pernah ada pemberontakan. Seorang kolonel sedang defile, dia tiba-tiba balik kanan, menghunus pistol dan menembak presiden. Itu sejarah Mesir pada tahun 1980-an. Dan itu radikalisme yang menyusup di tubuh militer Mesir saat itu. Mungkin orang berpikir, itu kan di luar negeri, nggak mungkin terjadi di kita. Nah, saya kira warning Bapak Kasat itu penting. Bahwa hari ini radikalisme itu menyebar tidak hanya dalam hitungan hari, bahkan tidak hanya hitungan jam. Beliau menyampaikan hitungan menit. Wajar, karena hari ini tuh era media sosial, era digital, era medsos, era metaverse gitu ya. Jadi mengirimkan doktrin itu nggak perlu tatap muka. Kirim lewat medsos, kirim lewat Telegram channel, kirim lewat YouTube. Berbagai macam cara bisa mereka gunakan. Nah karena itu saya kira penangkalan juga harus dilakukan. TNI Angkatan Darat perlu mempunyai sistem penangkalan, medsosnya, kemudian sistem komunikasinya juga harus bisa menangkal itu. Setidaknya membentengi di internal mereka dulu, di internal TNI Angkatan Darat supaya jangan sampai ada tersusupi. Betul. Berarti ini kembali lagi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Ridwan bahwa pendekatan secara agama saya tidak cukup, harus ada pengaktifan fungsi intelijensia dan bahkan bisa dibilang penyaringan kader-kader yang terbaru ini juga harus diperketat dong Bang. Karena tidak semata karena bukan berarti ketika melakukan pendekatan misalnya ke instansi agama sudah berarti bersih begitu. Kalau tadi sempat disampaikan bahwa ada kemungkinan penyusup atau segala macam untuk memasuki nilai-nilai radikal di tubuh militer. Begitu Bang? Biasanya kelompok radikal ini justru menyasar orang-orang awam ya.
mereka nggak bisa masuk ke santri. Jadi kalau mereka misalnya itu sudah punya background santri, background pondok pesantren, itu malah sangat susah untuk dipengaruhi oleh kelompok radikal. Biasanya mereka ini menyasar orang-orang awam yang belum pernah belajar agama, yang cari belajar agamanya di medsos, belajar agamanya di internet. Nah, itu mereka masuk di situ. Mereka masuk di situ. Kalau sumber santri, kalau dari santri, saya kira sudah sangat sangat mumpuni ya. Karena memang mereka dilatih dengan sangat baik, mulai basic oleh kiai-kiai mereka. Jadi saya kira untuk dari rekrutmen santri itu tidak perlu dikhawatirkan, justru baik. Karena dengan demikian makin banyak santri yang TNI dan TNI yang santri begitu. Sehingga kemudian kalau misalnya ada pengajian atau ada, mohon maaf nih, ceramah-ceramah yang kira-kira kok mulai mengarah radikalisme gitu ya, menghidupkan lagi sistem khilafah, anti NKRI. Nah, ini harus langsung radarnya menyala itu, radar intelijen Angkatan Darat harus menyala, kemudian dilakukan mitigasinya. Kalau memang mitigasinya bisa dilakukan secara tertutup, misalnya penceramahnya tidak diundang lagi dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau sudah sangat ekstrim, ya tentu harus berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Karena sudah ranahnya nanti misalnya ranah undang-undang ITE, ranah-ranah undang-undang yang di situ adalah peran penegak hukum, dalam hal ini bapak-bapak di kepolisian gitu. Ada alarm yang bunyi begitu ya Bang ya, kalau misalnya tiba-tiba ada pengajaran atau nilai-nilai yang disampaikan yang berbeda dari yang sebelumnya sudah diterima di instansi-instansi agama, baik itu di santri atau di tempat-tempat yang lain begitu kan Bang. Kalau untuk Bang Ridwan sendiri melihatnya sejauh ini mitigasinya sendiri seperti apa Bang? Sudah berjalan dengan maksimalkah atau memang belum sama sekali mitigasi monitoringnya? Ya saya kira yang sekarang justru kelihatan yang langsung pasang badan langsung pimpinan tertinggi Angkatan Darat ya, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Ya ini bagus-bagus aja, tetapi saya kira juga harus diimbangi oleh jajaran di bawahnya. Beliau ini kan Kasat bintang 4, jadi bintang 3-nya juga harus senada seirama gitu. Bintang 2-nya juga senada seirama, bintang 1-nya demikian juga. Misalnya Pusat Intelijen Angkatan Darat itu kan dipimpin oleh bintang 1, Brigjen ya. Ya, saya kira juga harus segera begitu ada Kasat menyampaikan ini, maka segera dipikirkan bagaimana pola-pola terbaik untuk menangkal radikalisme di lingkungan Angkatan Darat yang sesuai dengan petunjuk Bapak Kasat. Sistem monitoringnya, sistem evaluasinya, sistem mitigasinya. Misalnya dari mapping saja, mapping gerakan radikal. Ini kan basic sekali nih, data dasar nih. Kalau misalnya tiba-tiba Kasat nanya, tolong laporkan ke saya gerakan radikal di sekitar Kodam 4 di Ponegoro misalnya. Ini Pusat Intelijen Angkatan Darat harus tahu, oh di Sragen ini, di Solo ini, di Semarang ini, harus keluar semua datanya. Tolong saya minta data di sekitar Kodam Tanjung Pura, Kalimantan, harus keluar semua datanya. Nah ini saya kira mereka harus segera bersiap, mungkin sudah, dan memang harus segera diperbaiki sebaik mungkin lah. Gitu. Baik. Berarti bisa saya simpulkan bahwa kembali mengaktifkan fungsi intelijensia dan melakukan mitigasi monitoring kegiatan radikalisme di militer sekaligus dibarengi dengan perekrutan dari pesantren ataupun dari instansi-instansi agama ini dinilai dapat membantu menangkal radikalisme di tubuh TNI. Terima kasih Bang Ridwan Habib untuk waktunya. Sama-sama Mbak Anggi. Selamat sore. Sore. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lain, tetap bersama kami.